untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, seluas jagat raya semesta, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia telah berkata, suatu saat Rasulullah SAW mendatangiku, kemudian memegang pundakku seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seolah-olah orang yang asing atau sebagai seorang musafir pengembara. Dan Umar melanjutkan berkata, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu datangnya pagi hari, dan apabila kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan pergunakanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Al-Quran surat yang ketiga, surat Al-Imran ayat 133 dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Al-Bukhari. Masyarakat muslimin jemaah syukur rahimakumullah, syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan kehadirat Allah yang dengan limpahan rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 15 Ramadan 1442 Hijriah, Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, masih Allah berikan kepada kita kesempatan untuk dapat kembali menikmati kehidupan ini, menikmati sisa-sisa umur kita yang masih ada, kesempatan untuk bertaubat, kesempatan untuk beramal saleh. Semoga amalia siam Ramadan dan qiyam Ramadan yang telah kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salat beri salam kita mohonkan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan buat junjungan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin, dalam kesempatan yang relatif singkat ini, izinkan saya untuk menyampaikan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlandaskan kepada ayat dan hadis tadi. Kita akan membahas tentang memanfaatkan ataupun menggunakan dunia untuk meraih keuntungan akhirat, negeri akhirat. Masyarakat muslimin, tentu kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhirat, tidak ragu sedikit pun bahwasanya perjalanan kehidupan ini tidak akan serta-merta berakhir segalanya di dunia ini. Tetapi ketika kematian menjemput kita, itu hanyalah sekedar awal dari suatu perjalanan yang masih sangat panjang untuk pasti kita lalui dan lewati. Setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini, kita akan beralih ke alam barzakh sampai yaumul qiyamah pun datang. Bahkan hadis orang yang mati pertama di dunia sampai sekarang pun beliau masih berada di alam barzakh. Betapa lamanya beliau di sana. Dan kemudian ketika alam barzakh berakhir, yaumul ba'ats akan pasti kita lewati. Yaumul mahsyar, kemudian kita akhiri halau menuju yaumul hisab yang tentu jalannya tidak sangat jauh. Yang kemudian kita halau menuju yaumul mizan, menerima rapor. Kemudian yaumul mizan, siratal mustaqim, baru yaumul jaza, surga atau neraka. Sungguh masih sangat panjang tentunya perjalanan yang pasti kita lalui, dan tentu kita tidak ragu sedikit pun dengan informasi Allah maupun Rasulnya yang telah sampai kepada kita. Namun Bapak saudara kaum muslimin jemaah Allah, yang perlu kita persiapkan adalah bekal untuk menuju kehidupan yang panjang tersebut. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kepada Allah. Maka sebaik-baik perbekalan
tidak dapat membantu anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula membantu ayahnya walau sedikit pun. Bahkan Bapak Saudara kaum muslimin, kita akan menghindar dari orang-orang yang kita sayang hari ini, orang-orang yang kita cintai hari ini, untuk tidak mau bertemu lagi. Kenapa? Karena saya secara pribadi, kita semua tidak ingin dipersalahkan atas dosa dan kesalahan yang mereka berbuat. Yauma yafirru min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu kamu akan saling menghindar dari saudaramu, akan saling menghindar dari ayah ibumu, dan akan saling menghindar dari suami istrimu, dan akan saling menghindar dari anak-anakmu. Saat itu tidak ada lagi tolong menolong. Maka Bapak Saudara kaum muslimin, orang-orang yang cerdas tentunya adalah orang-orang yang diberikan kesempatan umur yang cukup panjang pada Allah. Umur yang cukup panjang untuk ukuran sekarang umat Rasulullah adalah umur yang sudah mencapai 40 tahun ke atas. Yang diharapkan dia telah memiliki kematangan intelektual untuk berpikir, kematangan spiritual untuk takarrub ila Allah. Maka sesungguhnya orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia banyak persiapannya, bekalnya untuk menuju negeri akhiratnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka oleh karena itu, ketika kita masih Allah berikan kesempatan ini, kesempatan untuk hidup di bumi Allah ini, karena memang tidak semua saudara kita diberikan kesempatan hidup sampai hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketahui mari saudara-saudara kita dijemput oleh Allah secara berjamaah, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di laut yang dalam untuk menemui kematian. Maka Rasulullah SAW berpesan, apabila kamu berada di sore hari, janganlah kamu menunggu datangnya pagi hari untuk berbuat kebaikan. Ketika kamu berada di pagi hari, janganlah kamu menunggu datangnya sore hari untuk berbuat kebaikan. Gunakanlah ketika kita sehat untuk beribadah. Gunakanlah kehidupan yang masih ada ini untuk beribadah. Jangan malah setelah kematian baru ingin beramal soleh, karena itu banyak penyesalannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Rabbana absarna wa sami'na warji'na na'mal sholihan inna mu'minun. Rabbani wahai Rabbani, sesungguhnya kami telah melihat langsung neraka, sesungguhnya kami telah mendengar langsung neraka, maka kembalikan ya Allah kami hidup ke dunia, niscaya kami akan beramal soleh, sesungguhnya kami telah yakin adanya neraka. Itu penyesalannya setelah kematian. Namun ketika masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengabaikan, lalai dari kehidupan dunia. Maka Rasul berpesan kepada kita dalam hadis tadi, jadilah kamu seolah-olah orang-orang yang asing di dunia ini, orang-orang yang tidak mengenal dunia ini, karena memang dunia hanya sekedar tempat persinggahan sebentar. Maka sesungguhnya bukan tujuan kita diciptakan untuk bermegah-megah, untuk berlomba-lomba dengan harta dan perhiasan dunia. Walaupun Bapak Ibu Saudara kaum muslimin, sesungguhnya Allah menciptakan suatu fitrah bagi kita untuk menyukai dunia dengan segala perhiasannya. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' wal banin wa qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamah wal an'ami wal harth. Dijadikan indah dalam pandangan kita manusia ini kecintaan terhadap yang disukai oleh syahwat kita berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertubuh dari jenis emas dan perak, kendaraan-kendaraan pilihan, sawah ladang, binatang ternak, semua itu hanyalah perhiasan dunia. Tetapi ketika perhiasan dunia itu yang menjadi tujuan kehidupan untuk berbeda-beda dengannya, dunia akan pasti melalaikan kita. Ketika kita disibukkan oleh urusan mengumpulkan harta benda dunia, pasti kita akan dilalaikan untuk mementingkan Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan tugas-tugas keutamaan sebagai Abdullah dan Khalifatullah. Itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang yang beriman di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Masyaallah
muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat beramal saleh di pertengahan Ramadan ini, maka sesungguhnya ke depan peluang-peluang untuk meraih kebaikan di dalam bulan ini, peluang-peluang untuk meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah sediakan. Maka kesungguhan kita lah untuk dapat memperoleh itu sesungguhnya yang diperlukan. Apakah kita semakin sungguh-sungguh ataukah semakin abai saja? Tetapi tidak jarang saudara muslimin, kalau kita lihat dari aktualnya, betapa semakin di atas Ramadan ini bukannya semakin serius dan sungguh-sungguh untuk memperoleh dan meraih maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, malah kita disibukkan oleh urusan dunia, urusan perbaikan rumah, urusan pembaharuan aksesoris rumah, urusan untuk makanan-makanan yang ada, dan berbagai macam aksesoris dunia yang lainnya, sehingga terkadang ibadah menjadi terabaikan. Padahal kalau saudara kaum muslimin Idul Fitri itu cuma 1 hari, tidak seminggu. Walaupun dalam faktanya di tempat kita itu terkadang sampai seminggu dirayakan. Padahal sesungguhnya dalam syariat hanya 1 hari Idul Fitri itu. Kenapa 1 hari? Tanggal 2 Syawal itu kita sudah boleh puasa sunnah, tanggal 1-nya haram puasa sunnah. Maka bapak saudara kaum muslimin, kalaupun kita merasa memperoleh Idul Fitri, karena memang tidak semua dan tidak akan memperoleh Idul Fitri. Idul Fitri itu dalam bahasa sederhana berarti adalah kembali bersih dari dosa dan kesalahan. Artinya ibadah kita diterima Allah dan kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita merasa mendapatkan Idul Fitri itu bukan berarti hebatnya ibadah yang kita lakukan, tidak. Semuanya itu sesungguhnya hanyalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita gembira, tidak perlu bergembira berlebihan. Kegembiraan yang diungkapkan dalam bentuk takbir, takbir, tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu sahabat. Apatah lagi kalau tidak mendapatkan Idul Fitri dengan ibadah yang tidak bagus begitu. Dilaksanakannya saja bolong-bolong, kemudian kegembiraannya luar biasa. Bahkan tidak ikut puasa, tidak ikut sholat. Siapa untuk merayakan bergembira Idul Fitri sangat luar biasa pula. Itu tidak punya akal teman. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Maka tentu sebelum Ramadan ini berakhir, kita hisab kembali diri kita persiapkan. Kalau perlu memang 10 malam terakhir itu kita berjaga-jaga untuk i'tikaf di masjid ini, di masjid yang indah dan sudah berhasil malam i'tikaf bersama-sama agar kita memperoleh Lailatul Qadar yang kebaikannya Allah sediakan amaliyah kita lebih baik dari 83 tahun. Boleh saja umur kita tidak mencapai 83 tahun, namun peluang Allah berikan untuk meraih kebaikan lebih lama dari umur kita. Semoga kita semua tetap istiqomah dalam manhaj tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal saleh yang kita beriman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.